Kok takut mau basing di sini? Enggak. Sebenarnya sih enggak masalah kita bahas tentang apa ya. Ya kita sebagai aparat kepolisian itu ya memberi contoh yang baik lah. Oke. Kepada Jadi aku tidak ada baik menurut kau? bukan. Jadi apa? Ya setidaknya podcast kita ini bisa ngasih wawasan, ngasih pemberitahuan yang baik tentang pembahasan apa. Misal momen kita kemarin kayak mana lah ya dibilang ya. Di situ hujan mau turun. Nah di situ kita kebingungan nyari payung. Nah momen kemarin itu gitu. Aku kesal misalkan waktu apa kau tipe orang yang tepat on time atau macam mana? Nah Kalau kesal sama mau belit, sini Lid. maksud saya itu ya, saya ini orang on time. Kata orang itu time is money. Ya, waktu adalah uang, guys. Bahwasanya kami mohon izin buat lighting-lighting yang lain, kami memakai nama TH38 Roaders ini sebagai apa ya? Background atau gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel The 38 Roaders, The Brothers Show. Kali ini masih bersama dengan saya, Royan Alif, salah satu selebgram tampan, manis, dan rupawan yang follower dan Instagram dan TikTok saya yang bernama _Royan Alif. Jadi kali ini saya mau membahas sedikit ya ulasan tentang video kami, awal perdana video kami kemarin yang apa tuh namanya itu, yang sudah direkap. Nah, jadi banyaklah respon-respon positif yang masuk ke dalam komenan. Ada yang memberikan saran, kritik untuk yang lebih baik lagi. Jadi kekurangan kami masih di tempat juga, jadi masih mencari-cari. Jadi kalau misalkan backgroundnya kok berubah-ubah, ada yang bilang seperti itu, ya itulah kendala kami di situ semua. Jadi kali ini saya mau nanya-nanya sedikit kesan-kesan terhadap sang editor kita, yaitu Anggi Nopentus Simanung Khalid. Kita masuk, brother. Terus, sehat mana? Jadi, macam mana main? Ini gitu lah. Ya, sahabat kita, kenalkan, nama saya Anggi Nopentus. Saya kelahiran Bungo. Ya, saya tempat dinas di Jambi. Udah 10 tahun saya di Jambi, merantau jauh dari orang tua. Saya suku Batak. Batak asli, Peras. KW. Itu kan. Nah, jadi itu data diri. Tidak, sekarang masalah kok bisa kita sampai saat ini gabung untuk buat YouTube ini kayak mana? Apa yang membuat kau mau dengan aku gitu nah? Kita collab untuk sebagai editor. Kan agak susah, kalau menurut aku sih susah. Editor itu udah gampang. Ya, sebenarnya sih niat. Editor itu tergantung niat kita ya. Nggak kok ngapo. Mau niat, mau dekat dan dirimu tuh ya. Kalau rezeki itu udah kemana ya. Kulihat perspektif ke depan, dirimu kan bukan Royan orang sembarangan. Contoh polisi ganteng dulu masuk, ya kan. Nah, karir pun untuk suatu dunia media sosial bagus. Ya, saya mau ikut jadi editor tuh ya. Saya sudah mempelajari dunia editing itu udah hampir 5 tahun. Jadi lama ya? Agak lumayan. Awalnya kau otodidak apa kau pas kau dinas di humas ini? Otodidak. Kau humas kan? Iya, humas. Dinas. Saya otodidak, mau nggak mau harus belajar editor. Jadi belajar masuk ke dunia editing
ya kita memahami sedikit-sedikit lah, belum pro sebenarnya. Jadi kalau untuk hanya sekedar untuk dibilang perfect, masih banyak yang lebih dipelajari. Oh, itu. Ya, depannya harus lebih belajar lagi untuk buat ya karya itu gimana dibilang ya kan? Hah. Sudut pandang mereka karya seni itu kita ibarat seperti editing, wah kurang bagus ini bang, kurang bagus itu, dibilang kayak mana ya? Selera sih. Selera. Iyalah. Heeh. Kayak misal, editingnya ini kok kaku benar, kayak ini itu tentang selera. Masih banyak lagi dipendalami, banyak lagi dipelajari. Seperti kayak, kok dia tuh bisa ya sebagus itu. Nah, jadi gini nih, masalah selera tadi kan. Ya. Selera kita kan bertiga nih beda. Beda dengan Andre, kawan kita kemarin yang sudah ada video sebelumnya, dengan kau, dengan aku itu kan beda sudah. Jadi sudah dari situ sudah beda. Terus apa yang sudah kau amati dari kemarin masalah editing gitu kemarin tuh, masalah video gitu kemarin, apa menurut kau? Kalau menurut kau udah nyampe kemana tuh? Udah 80% kah? Atau apakah? Kalau untuk sementara sih ibarat selera yang bilang tadi kan, bisa kita satukan itu tergantung diskusi kita sebenarnya. Kayak kemarin edit itu kan, ada dapat komen kita katanya audio kurang bagus, cari konten yang bagus dong bang, cari ini bang, itu kan. Sering berjalan waktu ya, kita milih konten-konten itu kan ngisi waktu-waktu kosong gitu. Nah kalau ada waktu kosong kita beri konten yang bagus, terbaik. Nah itulah namanya momen-momen yang ngasih, ibaratnya malah ya, konten yang terbaik itu pada saat momen-momen yang tidak terduga gitu. Nggak bisa kita rencanakan, wah kau harus lucu, wah ini bagus ini, nggak bisa. Nah jadi momen-momen itu yang kita harus pelajari. Nah seperti kayak gimana lah ya, kayak watak teman kita kemarin Andre, watak dia agak kayak gini lu, Khalid kau buat video kayak gini, datang Royan, janganlah kayak gini. Ya saya sebagai editing tuh ya, editor itu ya penengah. Nah ngasih saran, bagusnya kayak gini men, yang bisa jadi bisa konkret di tengah-tengah. Woi bagus itu. Persetujuan kita bertiga itu tergantung mood gitu ya. Berarti ini konten ini bukan berdasarkan ide kami berdua, tapi dari kau sebenarnya. Sebenarnya bukan ide itu, bukannya kayak mana ngomongnya? Oh, nak berusaha untuk apa mendominasi kami berdua? Maksud saya kan ide konten misal saya tuh Royan, Mas Royan. Ide konten itu berbeda dengan ide editing. Nah kita kan sudah, maaf aku potong. Jadi kita ini kan punya lah referensi. Kita kan sudah punya referensi. Ini loh, nih. Sebenarnya kami itu cuman ingin untuk anggaplah ya memang kau sudah pengalaman editing ya. Tapi kita sama-sama untuk masuk ke YouTube ini, kita sama-sama awam nih, bertiga kan. Nah, maksud kami itu pun juga bukan kami sih, akunya sih, pribadi aku tuh nak masukkan ini tuh kayak biasalah kegiatan kita tuh kan frame-nya ini. Jadi ketika dub itu kita main kaunya ndak ada susah-susah amat, ndak ada capek nyari frame-nya gitu nah. Oh kita kayak gini lah contohnya gitu nah. Gitu contohnya kayak gini gitu. Begitu. Kalau dari kau seleranya, kau kiblatnya kemana sih? Sebenarnya kiblatnya kau kemana? Sebenarnya ya kan kan kau kebiasaan nih, kita lah 17 tahun kita berkawan nih deh. Kenal lah, kalau berkawannya tuh payah pula aku nak bilang kau nak berkawan dengan kau nih. Dibilang kawan kita udah akrab-akrab amat, tapi kan gimana ya? Apalagi kau ngesali, jujur baik kau paling ngesali lah. Ini jadi buat teman-teman semuanya, dia nih kawan aku nih, tak tahu ngapa. Dia punya prinsip sendiri. Tapi tak apa-apa, semua orang boleh memiliki prinsip. Tapi dia ngesali, tak tahu ngapa ngesali baik, gitu nah. Bukan. Nah jadi macam mana? Ya kita bahas kiblat ya. Sebenarnya kita ikut alur air mengalir. Nah ya seperti kau bilang. Ya kembali lagi The Brother tuh kenapa ide kau? Iya. The Brother Show itu kan bukan terfokus satu podcast yang bahas tentang
yang formal. Iya. Tapi kan yang luar dari formal, dari intern kan bisa. Nah, itulah makan saya dari kau ngasih ide, kita buat yuk podcast The Brother Show. Nah, jadi terbayang saya itu The Brother Show itu ya bebas. Ya seperti ngan bayang kan enggak ya? enggak. Tuh ngan nebe itu bukan bahasa. Oh, ya. Kita bahasa Indonesia yang benar dan baik aja. Masa itu kan. Ya. Dah kita kembali lagi dah aku masih tak sampai sekarang dah kita kan awalnya ingin menjadi sesantai-santai mungkin. Ya. Tapi kemarin kendala kita tuh kita jadi nama awal pasti masih kaku-kaku gitu nah kaku-kaku. Sekarang nih sudah yang kedua, kenapa kau masih juga nak formal gitu? Kau takut mau masing di sini? Enggak. Sebenarnya sih enggak masalah kita bahas tentang apa ya. Ya kita sebagai aparat kepolisian tuh ya memberi contoh yang baik lah. Oke. Nah, kepada Jadi aku tidak ada baik menurut kau? bukan. Jadi apa? Ya setidaknya podcast kita ini bisa ngasih wawasan, ngasih pemberitahuan yang baik tentang pembahasan apa, misalnya konten-konten yang tentang ilmu pengetahuan tentang hukum bisa. Oh iya. Nah, maksud saya itu ya kayak mana lah ya nak ngomongnya. Kau udah usah menjabar lah. Kau kan bagian kau editing. Ya maksud saya itu kan editing itu kan editnya. Masalah konten itu kan yang tergantung narasumbernya. Ya. Nah, Ya. Hari ini kau jadi narasumber ya? Bukan. Oke. Maksud aku tuh narasumber yang kembali lagi kau bilang kiblat itu ya kiblat itu kan ngikut narasumber, ngikut peran utama itu dirimu, peran utamamu. Ya bagus kayak gini. Ya tergantung editingnya lagi. Nah, ya itu ya konten itu kan ya yang aku bilang lagi kembali lagi momen. Iyalah. Misalnya kamu punya berusaha untuk nyari momen yang bagus, tapi tergantung selera enggak. Kurang nih. Tapi nggak bisa juga, susah juga kita memaksakan selera orang kepada momen kita. Nah, ibaratnya contoh, kau bilang kaku, ya mungkin gak ada pertama ya. Ya momen pas pada saat itu yuk, momen kita kemarin kayak mana lah ya dibilang ya. Di situ hujan mau turun, nah di situ kita kebingungan nyari payung. Nah, momen kemarin tuh gitu. Gitu. Nah, jadi ya ala kadarnya aja gitu. Apa yang kita bahas, apa yang kita tempukan, edit kemarin tuh ya bilang kaku ya seperti ya kayak gitulah kenyataannya. Sekarang gini nih. Ini kan sudah banyak nih pesan-pesan yang masuk ke kita nih. Ada juga kawan yang minta kita wawancara lah tentang kegiatan orang itu juga, jati diri orang itu segala macam ya kan. Kau sempat tak waktu kau dengan pekerjaan kau dengan YouTube kita YouTube ini. Jadi biar enak kita ngobrolnya. Mungkin kalau di luar kita masih tidak ada terbuka lah. Sekarang ini kan kita berdua cuma di ruangan ya kan. Nah, cuma kalau apakah macam mana untuk waktu mengganggu tak untuk waktu kau gitu nah, kerjaan, keluarga ya itu macam mana? Ya sebenarnya apakah ada kau kesal misalkan waktu kau tipe orang yang tepat on time atau macam mana? Nah, kalau kesal nggak mau belit sini lid. Bukan. Maksud saya tuh saya ini orang on time. Kau iya bang? On time. Misalnya jam 7 ya jam 7. Jam 7. Nah, jangan ngaret karena kata orang tuh time is money. Waktu adalah uang, guys. Bisa sih bisa ibarat kayaknya ya. Kita merencana itu harus pasti. Jam sekian pasti karena ya waktu itu pasti. Jadi tidak ada waktu yang tidak pasti. Nah, itulah disebutnya rencana. Ada rencana, ada waktu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mencari rencana ya jangan ngasihkan waktu. Jadi mungkin maksud kau bahasanya walaupun kita kayak santai untuk atau apapun ini tetap kita hargai waktu lah ya. Ya, betul. Itu karena di dalam kegiatan kita itu ada waktu orang lain yang tersita. Ya tak menurut kau gitu? Apa beda isi kepala kau dengan isi kepala aku? Sebenarnya sih bukan, karena gini. Ya kita ibarat katanya kepolisian itu kan 24 jam. Nah, pintar-pintar membagi waktu. Yang aku bilang bisa nggak sempat ngasih waktu kayak gini, sibuk nggak karena ya ini saya
dinas di humas. Ya humas itu on time waktunya yang ikut kegiatan pimpinan. Kita ya tahu rekan-rekan ya. Humas itu ikut kegiatan pimpinan, publikasi ke media. Ya saya termasuk orang terpercaya lah di Polresta Jambi untuk megang Terus akun Polresta Jambi, semua itu. sekarang sudah percaya orang lain. Semua media-media tentang Polresta Jambi itu saya megang. Ya ibaratnya semua itu kan ya jalan zaman canggih sekarang kan. Terkoneksi dengan HP, terkoneksi dengan laptop, komputer. Jadi ya kita yang ngatur waktu itu, bukan waktu yang ngatur kita. Jadi ya kayak gini, contoh, aku mau ada kegiatan ini, wah waktu ini ada kosong, sebelum kegiatan ada kosong, mau apain kita waktu ini, maka dari itu harus on time. On time ya. Nah iya dong, misalnya buat konten, apalagi konten, kita berpikir itu kendala dulu. Contoh konten kita, nih ada niat nih dari rekan kita sebelah, nyari hantu katanya kan. Iya. Nyari hantu. Niat nyari hantu, tapi kenyataan nanti berbeda. Kalau nyari hantu tuh bikin gawe menurut aku tuh. Tapi tidak apa-apa kalau untuk konten juga ada yang salah. Kalau nyari hantu tuh, hantu bela menghilangkan diri dia. Masih nak kamu cari-cari juga tuh, takut nempel dia bawa ke rumah. Itu bingung aku. Sebenarnya sih percaya tidak percaya lah Ryan ya. Sebenarnya kan tergantung niat lagi. Iya. Dan jadi untuk saat ini kita ke depan ini apa nih rencana kau untuk apa lah gitu kan? Sembari lah dengan kawan-kawan juga ngasih ide lah. Apakah kita tetap di podcast dulu atau sambil berjalan? Ada apa? Ini kan adalah sama kayak kau tadi, bahwasanya tuh waktu dia kan pasti punya kegiatan. Dia tidak mungkin juga datang harus ke studio kita ini yang apa nih ruangan kita ini untuk datang. Apakah kita akan datang ke tempat orang itu atau macam mana kayak? Kau bersedia tak kau kira-kira? Ya sesuai dengan yang ku bilang tadi, rencana kita tentukan waktu, kita pastikan. Nah yang ku bilang tadi, kita punya rencana, misal buat konten nih minggu kita ada konten makan mukbang. Ada nih rumah makan yang enak di Jambi. Ya kalau buat konten bagus, kita let's go. Kapan? Gerak. Ya karena yang saya bilang tadi, kalau di humas nih kita ingat waktu. Nah jadi lihat-lihat jam, lihat kegiatan, tidak ada kegiatan pimpinan, tidak ada kegiatan berita atau perlu dipublikasi, ya kosong, ya kita gas. Jadi buat teman-teman juga sekalian tahu ya, jangankan dari pola pikir, kami dari mic aja sudah berbeda. Kamu udah tengok, aku mic di depan, tidak lampu, sepengetahuan aku lampunya itu di depan. Sedangkan dia di sini. Nggak apa, itu selera, tapi itulah aku yang sampai sekarang itu nama pola pikir orang ya. Nah, ini lampu tuh di depan. Kalau ini itu fashion gaya ya. Sebenarnya sih bukan gaya ya. Kayak mana lah ya? Sulit juga ngomongnya nih. Ya. Kita apa kau sampaikan jadi biar kami tahu kau ini apa sih di dalam pikiran kau. Jadi biar kamu tahu jadi dia ini dulu pernah ngatoin aku, woi banyak nih sudah banyak nih anda ngatain aku, biar aku buka ya unek aku ya, unek aku boleh dong, ya kan, unek aku banyak unek aku dengan dia nih. Jangan kita bahas masalah pendidikan, sebelum pendidikan di kampus bisa-bisanya kau nunjukkan foto aku. Jadi aku punya foto yang tidak senonoh waktu itu dan disimpan di dalam HP dia, kan? Diperlihatkannya lah kepada adik-adik letting. Tapi tidak usah dibahas, tidak usah. Itu kita pas editing ya. Iya, itu sebenarnya kayak mana lah? Nanti kau baiklah. Jadi itulah gambaran kita untuk saat ini. Ada yang bilang, ada kemarin tuh yang komen juga tuh, abang nih pembahasan udah ada jelas itu kemarin. Iya itu karena belum ada nampak. Jadi kami saat ini untuk video pertama, video kedua ini kami masih seputar yang buatnya dulu. Nyari referensi lah. Ya. Ayo kita minta maaf juga. Ini kaget kau edit jadi frame awal. Bahwasanya kami mohon izin buat letting yang lain. Kami memakai nama TH38 Roders ini sebagai backgroundnya tadi itu.
atas nama lighting kita. Bukan bermaksud juga kami mau menunjukkan bahwasanya kami lebih dibandingkan lighting-lighting lain, tidak. Betul. Kan ada juga tuh, ada yang motocross, ada yang mancing pakai nama The Brothers. Jadi niat kami juga tidak bahwasanya ingin mengasih tahu juga buat teman-teman bahwa kami ini bertiga, Andre juga yang udah masuk tuh, saya, Royan Alip, Anggi Noventus ini bagian dari 38 Nusantara itu. Begitu. Makanya kami pakai nama itu. Ya kan, kurang lebih mengurangi rasa hormat lah, ya kan? Iya betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat kawan-kawan yang lain yang bukan dari itu 38, makanya disebut The Brothers itu ya saudara-saudara lah semua. Iya, bersaudara. Ya. Kita kurang juga kacau nih, mana tahu kan rambut aku kurang bagus di sini. Itu kembali lagi aku bilang tadi, selera. Selera ya. Iyalah. Misalnya kamu merasa ganteng, orang lain bilang, "Ih, Royan nih kok kayak gitu." Tergantung selera, nggak bisa kita paksain loh. Ya, gitu. Betul nggak? Betul. Makanya kembali lagi ya kita ngikuti. Ya itu apa adanya. Kalau ibaratnya kita jelek kita perbaiki. Nah, misalnya ada konten laporan, "Bang, bagusnya kontennya kayak gini." Ya, kita coba ikuti kontennya. Misalnya yang kau bilang bahas tadi itu kan, tidak jelas nih pembahasan kontennya kayak mana ya. Yang sekarang kan kita, itulah gunanya. Apa sih maksud dan tujuan kita buka The Brothers Show itu? Nah, The Brothers Show itu kan emangnya pembahasan yang bebas. Yang kita bahas apa ya? Ya ini tongkrongan pengisi waktu. Nah, bagi kita rekan-rekan, misalnya ada rekan-rekan kita satu lighting, atau yang ada perlu untuk diundang, ada "Bang, undang dong," kita undang. Apa dibahas ya bebas. Yang penting itulah gunanya The Brothers Show itu ya, untuk kita bersaudara. Apa kita bahas ya bebas. Yang penting sesuai dengan undang-undang berlaku, jangan berlebihan. Ada undang-undang yang terikat dalam suatu publikasi. Saya bagi orang humas juga mengingatkan Anda jangan sembarangan buat konten-konten yang tidak benar. Contoh. Mas mengatakan saya banyak. Maksudnya menyatakan iya banyak. Contoh. Ya banyak dong, bukan masalah contoh ya. Yang mengikat tadi Iyalah. publikasi apa itu? Ya, contoh. Banyak dong, nggak perlu ada diperjelas lagi. Dua. Ya, seperti contoh kebanyakan ini, maaf nih ya, saudara-saudara kita rekan-rekan ya, terlalu menjelek-jelekkan suatu kayak institusi, ya jangan dong. Kita bahas, dia tuh, institusi itu kayak gini, nggak boleh, karena ada undang-undangnya. Tapi gitu. kan ada undang-undang bebas berpendapat. Bebas berpendapat kan bukan menghina, sayang. Nah, kita kan mewakili ketidaksenangan kita dengan suatu institusi. Bukan berarti kita harus menghina institusi itu. Nah, Mbak Siap nih, contoh. Iya. Saya habis kena tilang. Jangan sesuatu hal permasalahan kena tilang itu jadi dibenci institusinya. Apa alasan kena tilangnya? Kebanyakan orang itu. Kita bahas gitu loh, rekan-rekan ya, nggak boleh. Misalnya contohnya bahas, benari dong ini institusi ini contoh. Itu kan oknum, sayang. Jadi nggak bisa institusinya kita salahkan. Gitu, oknum. Yang kita bahas tentang undang-undang informasi itu, media itu kan banyak loh. Misalnya undang-undang ITE sudah ada. Ya kan seperti kalau di Twitter undang-undang ITE itu apa? Coba bahas, mungkin rekan-rekan kita pengen tahu, "Bang, abang kan dinas di Twitter. Undang-undang ITE itu apa sih?" Jadi jelasin, kasih tahu kawan-kawan kita, jangan sampai kayak gini, apa kayak mana. Kata banyak orang ngomong, "Bang, pencemaran nama baik itu gimana sih?" Kan itu bisa kita bahas. Konten-kontennya kayak mana. Nah, kalau untuk pembahasan itu mungkin di video-video berikutnya lah, bisa. ya kan? Sambil kita mencari orang yang lebih ahli di bidangnya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi hari ini tadi pembahasan kita tentang masalah editing, sudah dengan masalah ya sebagai orang editing, beliau menyampaikan Abang Semanung Khalid kita ini, Bang Anggi Noventus Semanung Khalid kita ini itu tentang penguploadan juga segala macam. Kode etik dalam penguploadan berkonten media sosial gitu ya. Betul. Oke, karena sudah masuk waktu
cukuplah untuk saat ini ya kita perjumpaan kita. Terima kasih Bang Anggi sudah mau nyamperin memberikan saran, masukannya segala macam. Entah semoga lah kita lancar dalam ber-YouTube ini ya. Amin. Oke. Ya, dengan rekan-rekan juga bantu ya. Nah, Ya, itu. kita baru ibaratnya bangun rumah, baru beli tanahnya gitu. Nah, belum beli bangunan ya belum. Pondasi belum ini pondasi? Belum, baru pondasi, gali, ya kan. Material? Belum ngansur dong. Ngansur, material ngansur. Nah, ya kan, mau Yalah. bangun rumah besar itu ya kita awal bertahap, ya kan. Terima kasih atas komentar kawan-kawan kita. Ya kita pasti memperbaiki apa kesalahan kita, Ya. apa kekurangan kita pasti kita perbaiki, apa yang harus patut kita saran itu, bang harus pakai ini. Ya kalau itu bagus, ya ada masalah ya kan. Nah, nggak ada mengganggu suatu kayak permasalahan tentang hukum berlaku ya nggak masalah dengan kami. Nah ya ibaratnya kami yang kawan-kawan kita nggak usah sungkan-sungkan DM Royan, bang tolong dong bang datang ke sini, misalnya ada nih rekan-rekan kita baru buka rumah makan, nggak masalah kalau kalau enak. Kembali lagi ya itu kembali lagi selera. Ya, bisa kita ngomong gitu ya. Ya kita selera kita. Nah nggak masalah bang, aku baru buka rumah makan nih bang, tolong bang, nggak masalah. Yalah. Nah yang penting intinya ya tidak masalah. Tidak masalah, tidak ada masalah ya. Ya. Jadi itu pokok terima kasih. Jangan lupa nanti kalau ada yang ingin komen DM mau kita wawancara boleh kita yang datang atau mau datang ke sini boleh juga kita sediakan. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke? Oke. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Royan Alip dan Saya Anggen Oventus. ya salam buat The Brothers. Yeah.